Pasca beredar informasi bahwa alokasi anggaran makan bergizi gratis untuk satu anak diturunkan dari Rp15.000 menjadi Rp7.500, belakangan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka justru gencar melakukan uji coba makan bergizi gratis. Gibran menegaskan untuk kebutuhan anak-anak Indonesia, pemerintah tidak boleh pelit. Sejak program makan siang dan susu gratis muncul di kampanye Prabowo Gibran, program ini tidak berhenti mengundang kontroversi. Mulai dari perubahan nama yang kini menjadi makan bergizi gratis, soal anggarannya, jumlah penerima manfaat, pelaksana, hingga bagaimana supaya program ini tidak membebani APBN dan tidak dikorupsi. Jangan lupa, program makan bergizi gratis Prabowo Gibran akan berjalan berbarengan dengan program-program lain yang berbiaya besar. Salah satunya program pembangunan IKN. Apakah janji kampanye Prabowo Gibran itu akan mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan masalah? Inilah kontroversi selengkapnya, janji manis makan siang gratis bersama saya, Zilvia Iskandar. Uji coba akan berjalan selama 3 bulan. Nanti kita akan banyak menerima masukan, evaluasi. Senang nggak? Suka? Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada Ketua DPP PSI, Dede Prayudi Masuki. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada Ketua DPD Gerindra, Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya ada pengamat politik, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam. Baru nyampe ya? Baru nyampe, buru-buru. Berikutnya juga ada Ketua DPP PKB, Daniel Johan. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Dan juga ada Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan. Pak Misbah, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dulu dari Bang Riza. Ya, program Pak Prabowo kan, Prabowo Gibran. Jadi mulai dulu dari Bang Riza, dari Gerindra. Dari serangkaian uji coba makan bergizi gratis yang sudah dilakukan, apa kesimpulannya? Apakah program ini mudah atau sulit untuk dieksekusi? Sebelum masuk pada teknis, saya ingin menyampaikan yang prinsip dulu. Yang prinsip itu begini, kalau kita ingin membangun satu bangsa, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, yang makmur, yang sukses, yang membanggakan dan sebagainya, apa sih yang menjadi fokus kita? Orang selalu bilang bangun infrastruktur, iya betul. Membangun jalan, kereta, lapangan terbang, bikin waduk, pengairan, dan sebagainya, irigasi. Oke, semua betul. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu. Apa? Membangun sumber daya manusia. Kalau kita belajar dari semua negara, sumber daya manusia, kita tahu bagaimana Jepang setelah bom atom, berapa jumlah guru yang tersisa. Pertanyaan itu apa maknanya? Pentingnya sumber daya manusia, pentingnya pendidikan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Bapak Prabowo. Kalau kita ingin membangun bangsa, bangunlah sumber daya manusia, bangunlah manusia. Kalau ingin membangun manusia, apa yang perlu dibangun? Apa yang perlu dihadirkan? Orang, manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian setelah sehat jasmani yang seperti apa? Tentu makanan yang bergizi. Memang ini menjadi masalah karena memang tidak mudah. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia besar, anggaran kita terbatas, ya kan? Masyarakat kita masih banyak yang belum hidup dengan layak umpamanya. Inilah PR, tapi komitmen Pak Prabowo sebagai pemimpin, sebagai presiden sudah betul. Bangun SDM, bangun manusia, pastikan manusia ini sehat jasmani rohani, pastikan mendapat gizi yang baik. Nah, baru itu yang penting. Masalah harganya berapa, gizinya seperti apa,
bagaimana penyajiannya itu soal teknis. Serahkan pada tujuannya ahlinya. Kita tangkap. Tujuannya yang penting tujuannya adalah membangun bangsa, membangun sumber daya manusia yang masalahnya sehat. Kan tujuan tidak akan tercapai kalau misalnya pelaksanaannya buruk, ya setuju kan? Sekali. Setuju. Makanya kita langsung tanya nih gimana ketika uji coba. Jadi sudah tujuannya ditemukan sudah belum dipahami oleh masyarakat Indonesia dan itu yang betul. Semua negara yang maju di dunia ini membangun sumber daya manusia. Lihat beberapa negara di dunia yang hebat-hebat sekarang karena perang hancur semuanya dan sebagainya. Atau hancur karena korupsi, bangkrut dan sebagainya. Teknisnya bagaimana? Sekarang sedang digodok. Alhamdulillah kami bersyukur Pak Jokowi menganggarkan loh untuk 2025, ya kan? 71 triliun. Sekalipun itu jauh dari yang diharapkan, tapi itu sudah maju. Kenapa saya bilang sudah maju? Kalau kita ingin belajar 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun sebelumnya, tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi juga di beberapa daerah. Gubernur sebelumnya, bupati, wali kota, jarang yang menganggarkan program wali kota berikutnya. Anda ingin mengatakan proses transisinya berjalan dengan lancar? Sangat baik. Ya? Ini transisi yang luar biasa, transisi yang hebat, karena tidak hanya mendukung, tapi komitmen itu diwujudkan dalam program dan juga anggaran. Jadi Pak Jokowi kami tentu berterima kasih menganggarkan dan besarnya nggak main-main. 71 kan bisa aja sekedar asal angkanya sekian yang penting ada. Ini enggak, angkanya 71 itu bukan angka yang kecil. Jadi kami berterima kasih Pak Jokowi tidak hanya mendukung tapi konkret memberikan anggaran yang cukup. Masalahnya begini ya, proses transisinya boleh berjalan dengan lancar. Bahkan kita belum pernah melihat nih dalam sejarah wakil presiden terpilih belum dilantik sudah mulai melakukan uji coba ya Pak Misbah ya. Pertanyaan saya begini, ketika diuji coba kan kita melihat sepertinya fine-fine saja, doable, bisa dilakukan. Tapi menurut Anda apakah nanti ketika ini mulai dilaksanakan akan semudah itu, akan semudah apa yang terlihat di uji coba? Iya, kalau melihat dari uji coba kan kelihatan sebatas hanya bagaimana kemudian Gibran misalnya memberikan makanan itu secara gratis gitu ya kepada siswa-siswa yang ada di sekolahan. Jadi itu sesuatu yang sangat mudah secara teknis gitu ya. Tetapi yang belum begitu jelas itu memang tata kelolanya itu akan seperti apa. Jadi menurut saya program ini belum dilakukan melalui misalnya ada background study yang cukup kuat sehingga itu nantinya itu memang betul-betul ketika implementasi itu betul-betul firm gitu ya, betul-betul lebih jelas. Pertama dari aspek tadi soal rumusan impact apa sih yang ingin dicapai dari program makan bergizi gratis ini misalnya sampai ke level outcome misalnya. Nah itu saya rasa ini masih kabur, belum lagi tata kelola ya, bagaimana membangun transparansinya, bagaimana membangun partisipasinya, karena diharapkan kan program ini multi efek gitu ya. Selain pada persoalan tadi peningkatan gizi, ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat lokal gitu ya. Selain juga terkait dengan isu lingkungannya ya, bagaimana pengemasan makanan itu tidak berdampak pada persoalan lingkungan, misalnya begitu ya. Jadi banyak hal, belum lagi nanti ketika distribusi ada persoalan komplain dari sekolahan lain yang tidak mendapatkan misalnya. Semua itu harus dipertimbangkan secara matang. Mekanisme komplainnya seperti apa dan seterusnya. Jadi, kalau tidak mau nanti malahan akan daripada tujuannya yang lebih mencuat, malahan kita akan lebih dengar banyak masalah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana sebetulnya makan bergizi gratis ini. Karena mungkin dari masyarakat juga sudah familiar dengan istilah tapi belum tahu secara detail apa sebetulnya rencana dari program makan siang gratis ini. Kita akan mulai dulu bagaimana makan siang gratis itu adalah program unggulan sebetulnya yang kita sudah dengar pada saat kampanye Prabowo Gibran. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah dan juga sebetulnya pada saat kampanye itu disebut juga ada juga nanti makanan untuk ibu hamil yang diberikan untuk bisa mencegah stunting. Nah, kita akan lihat selanjutnya bagaimana pada saat sudah mulai dikerucutkan anggarannya berapa, anggaran untuk makan bergizi gratis di APBN RAPBN 2025 itu sudah dimasukkan senilai 71 triliun rupiah. Di masa kampanye, tim Prabowo Gibran itu menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis membutuhkan dana hingga 460 triliun per tahunnya. Tapi pada saat itu
ada ketika sudah mulai bergulir ya beragam diskusi tentang bagaimana merealisasikan makan siang gratis ini, ekonom Verdana Sekuritas pernah menyebut Herianto Irawan mengaku bahwa dia sempat diajak berdiskusi program makan bergizi gratis oleh tim sinkronisasi Prabowo, kemudian muncul opsi untuk menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Tapi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah membantah anggaran makanan bergizi gratis diturunkan menjadi Rp7.500 per porsi. Kata Gibran, kata siapa? Enggak, belum, kita tunggu kepastiannya. Jadi jangan memberitakan sesuatu yang belum pasti, itu menurut Gibran ya. Tapi sebetulnya berapa jumlah penerima dari program unggulan Prabowo Gibran ini? Konsep dan jumlah penerima manfaat ini cukup berubah-ubah. Awalnya disebutkan ini akan menyasar hampir 83 juta orang. Tapi pada Februari itu disebutkan Menko Perekonomian Erlangga 70,5 juta jumlah penerima manfaatnya. Berikutnya pada 22 Mei disebutkan lagi bahwa fokus dari program ini tidak lagi mencantumkan ada ibu hamil di situ, tapi untuk semua anak-anak. Dan pada 4 Agustus ini cukup yang terbaru ya, dari Partai Gerindra, adiknya Pak Prabowo, Hashim, mengatakan bahwa program tidak hanya makan siang tetapi juga sarapan. Nah, ini pun sempat tidak dibenarkan oleh Pak Menko Erlangga ketika wartawan menanyakan ya, benar tidak akan 2 kali, jadi bukan hanya makan siang tapi bisa juga sarapan. Sementara Pak Menko bilang ya kita tunggu dulu lah, belum ada yang masih dinamis lah begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bang Andreas, konsep dan jumlah penerima manfaatnya saja berubah-berubah, itu wajar tidak Bang? Awalnya dari makan siang gratis jadi makan bergizi gratis, ya kan? Kemudian dari jumlah penerima manfaatnya agak berubah-berubah. Apakah itu wajar? Ya, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh rekan Pak Bang Riza ini. Yang pertama memang ya kalau kita bilang ide yang berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan anak-anak, ya tentu saya kira kita semua sepakat soal itu. Nah cuma memang kemudian kita bicara berkaitan ini tentu dengan anggaran. Anggaran terus kemudian bagaimana implementasinya. Dan ini kebetulan berkaitan dengan anak-anak sekolah kan. Kebetulan saya di Komisi 10 di bidang pendidikan, membidangi pendidikan. Jadi ketika ide ini dan muncul dan setelah Pak Prabowo putuskan menjadi pemenang, itu ada salah satu topik di dalam diskusi kami di Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan waktu itu, karena ada wacana juga masukin melalui dana BOS. Nah ini kan dana pendidikan, dan waktu itu saya termasuk yang ya saya mengkhawatirkan karena dana BOS ini juga jumlahnya tidak banyak gitu. Dan sekarang ini di dalam penyebaran dan penyampaian alokasi dan kemudian pemanfaatannya itu juga sedang dalam perbaikan-perbaikan yang juga tidak mudah. Kemudian kami ke sekolah-sekolah dialog dengan para guru menyampaikan bahwa ya mereka jangan disibukkan lagi dengan urusan ya makan siang. Artinya kalau memang ada makan siang silakan disajikan langsung gitu. Tapi kami jangan ngeremotin guru karena gitu ya. tugas kami adalah mendidik. Sehingga memang berkaitan dengan tupoksi, soal tupoksi di dalam sistem kerja nanti di dalam pemerintahan yang berikut. Nah, apakah ini persoalannya adalah hal yang menyangkut kesehatan atau hal yang menyangkut pendidikan? Atau ya makanya saya waktu itu ada kalau dengan dana yang begini besar, ya waktu itu kan ya kira-kiranya sekitar 400-an triliun. Ya. Ini melebihi banyak anggaran dari kementerian dan lembaga. Sebenarnya saya bilang, oh, mungkin kita perlu ada kementerian khusus yang berkaitan dengan ini, kementerian entahlah makanan bergizi atau kementerian makan siang gratis yang mengurusi ini gitu. Karena ini dana yang sangat besar gitu. Nah oleh karena itu memang ini tidak bisa hanya kita lihat dari satu aspek bahwa ide bagus, tapi harus dipertimbangkan dengan tadi soal penganggaran, soal kemudian bagaimana mengalokasi dan kemudian implementasi pada level bawah, gitu. Terutama pada ya sasaran daripada program ini gitu.
Nah ini yang saya kira perlu menjadi dihitung betul gitu sehingga kemudian tidak terjadi kebocoran-kebocoran dan kemudian berkaitan dengan penyajiannya, menu gizinya, terus kemudian sesuai dengan tujuan tentunya dan juga aspek ya ada juga kekhawatiran-kekhawatiran di bawah bahwa jangan sampai ada katakanlah kalau ada wabah atau ada apa ini kemudian menjadi hal yang ya menjadi bumerang bagi anak-anak. Banyak ini aspek anak-anak yang harus dipikirkan banyak secara hal matang. yang harus dipikirkan di dalam pelaksanaan. Jadi memang ya ini program yang pasti untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan pertumbuhan anak, ini ide yang bagus, tapi implementasinya yang harus benar-benar dipertimbangkan. Iya, implementasinya harus benar-benar dipertimbangkan. Oleh karena itu kita lihat sendiri ya, tolong dimunculkan ketika Gibran itu sudah berkeliling ke beberapa sekolah di beberapa daerah, kemudian memantau sendiri bagaimana pelaksanaan uji coba makan siang gratis. Misalnya ini yang di Surabaya, tolong dimunculkan rekan-rekan. Ketika di Surabaya bahkan itu menggandeng sebuah perusahaan dengan dana CSR katanya untuk membiayai program makan siang gratis uji cobanya. Nah ini dia misalnya dengan menggunakan CSR perusahaan. Pertanyaan saya, Prof. Ikrar, dengan apa yang dilakukan Gibran seperti ini, kemudian dibantu oleh swasta juga, sebetulnya ini cukup tidak sih menunjukkan komitmen pemerintahan yang baru nanti Prabowo Gibran bahwa memang program ini serius menjadi program unggulan mereka yang akan mereka laksanakan, bukan hanya sekedar gimmick kampanye? Ya, ini kan persoalan janji kampanye ya, dan itu kemudian juga diterima oleh masyarakat, makanya menjadi salah satu penyebab ya pasangan ini menang ya, selain faktor-faktor yang lain ya. Dan saya termasuk orang yang mungkin generasi saya hampir semuanya di Indonesia itu adalah orang-orang yang pernah menerima susu dan juga bubuk sagon ya. Tahun gratis. Berapa itu, Prof? Tahun 69 sampai 70 awal. Saya bilang generasi saya. Karena pada saat itu Anda tahu ada politik luar negeri Amerika yang membantu pemerintahan Orde Baru. Dan Anda tahu ya bukan cuma makan ya, tapi juga transportasi. Di Jakarta itu mobil-mobil Dodge ya, kalau Anda masih ingat ya, Bung Andreas. Itu dibantu dan susu itu gratis. Awalnya memang sekolah menyediakan susu yang sudah dimasak. Ya. Cuma karena tadi yang kata Bung Andreas, janganlah sekolah diberikan beban baru, makanya kemudian akhirnya susunya itu cuma dimasukkan plastik ya. Sagonnya tadinya juga itu awalnya dibikin oleh sekolahan ya, tapi kemudian juga diberikan dalam bentuk plastikan gitu kan. Dan kita tahu, saya SMP ya, antara tahun 71 sampai 73 itu ya, itu apa namanya, kita juga bukan cuma itu Bung Andreas ya, tapi juga kalau Anda ingat bulgur. Bantuan dari Amerika juga ya. Dan itu memang terasa. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat bahwa kita itu memang kurang minum susu dan juga masukan dari beras juga kurang, makanya kemudian itu menjadi suatu yang menjadi penambah lah. Dan Anda juga tahu ya, itu mungkin biayanya nggak gede. Kenapa demikian? Karena itu tidak membutuhkan proses. Tapi kalau tadi yang dilihat Gibran misalnya kan, ini kan pakai CSR-nya Gotoh. Dan Anda tahu CSR itu kan tidak gratis. Maksud saya CSR itu adalah politik dari sebuah perusahaan untuk perusahaan itu makin ternama di masyarakat. Satu. Kedua, ini juga adalah suatu bentuk pengurangan pajak gitu kan, kalau Anda perhatikan ya. CSR itu adalah bagian pengurangan pajak dari perusahaan itu kepada negara. Dan Anda tahu juga bahwa itu memang cukup penting ya. Kenapa? Kalau Anda lihat 7.500 ya. Maaf saya ngomong terus terang ya, saya ini orang Ngawi, orang Madiun ya. Saya kemarin pulang Lebaran, dan Anda tahu kalau di Ngawi itu, di Madiun itu, Anda makan pecel Madiun, itu udah cukup dengan daging sepotong, tempe tahu, dan kemudian atau daging atau lidah, itu 8.000. Ya, murahnya bukan main. 7.500. Di Papua dapat apa? Nah, ini. Atau artinya, kemudian di Maluku dapat alokasi apa? anggaran untuk tiap daerah juga harus dihitung betul-betul. Ya? Tidak semuanya karena kan bisa dipatok 15.000. Tiap daerah itu beda-beda harga pangannya. Apalagi kalau kita perhatikan sebetulnya di wilayah-wilayah pantai itu sebenarnya gizi bisa ditambahkan kalau misalnya seluruh rumah tangga diajari untuk membiasakan anak
makan produksi ikan. Baik, oke. Intinya pesannya sama ya, di segmen satu ini kita menangkap bahwa memang semua aspek harus diperhitungkan secara matang. Tapi lagi-lagi dari segi nama, dari konsep, dari jumlah penerimanya saja ini berubah-ubah sampai saat ini. Apakah artinya perencanaannya sampai sekarang belum matang? Bang Uki dan juga Bang Nadil nanti dijawab. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Kami akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Bang Uki, dari pergantian nama saja kan sudah mengundang tanya ya. Makan siang jangan-jangan supaya lebih murah lagi, makanya nanti sarapan gitu kan. Jadi sebetulnya apakah program makan siang gratis ini memang awalnya itu hanya gimmick kampanye yang belum dipertimbangkan secara matang sehingga pada akhirnya di pertengahan jalan itu banyak berubah-ubah konsepnya? Oke, ketika diucapkan ketika kampanye Pak Prabowo Mas Gibran menyebutnya memang makan siang ya. Tapi ketika dia sudah menjadi penamaan sebuah program, tentunya harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut misalnya ya. Jadi tadi dikatakan oh ini nggak hanya makan siang tapi juga sarapan pagi misalnya seperti itu ya. Ini bukan perluasan sehingga negara memberi makan sampai dengan 2 kali dalam sehari, bukan. Tapi ini merupakan wujud penyesuaian kita ya terhadap jam-jam sekolah anak-anak. Anak SD misalnya kelas 1 sampai kelas 3 pulang sekolah kan kelas jam 10. Maka itu diberikannya sarapan gitu. Kalau kita berbicara konteksnya anak SMA misalnya atau anak SMP yang dimana ketika jam 12 siang mereka masih di sekolah atau masih jam belajar mengajar gitu dalam kondisi istirahat, itulah kemudian diberikan makan siang. Jadi perlu ya untuk diluruskan bahwa tidak ada yang berubah di sini ya. Hanya saja ketika dia dimantapkan sebagai sebuah program ya, apalagi penamaan programnya ini harus mengcover kedua-duanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah tapi belum tidak mantap. Ada yang berubah. Enggak, ketika dikatakan makan siang. Rencananya belum mantap atau gimana? Sudah. Jadi begini, saya sendiri sebenarnya sudah ke salah satu site uji coba ya di Jawa Barat. Dan di sana itu bukan dapur umum, namanya unit layanan ya. Ketika kita masuk sana aja, itu sepatunya itu harus khusus sepatu mereka. Ya, nggak bisa nyeker, nggak bisa pakai sepatu kita, nggak bisa pakai sendal. Rambut harus ditutup, ya, pakai masker. Dan ketika kita masuk ruang tamunya, di sana sudah nampak, di situ adalah pusat informasinya IT-nya yang tersambung ke sekolah-sekolah, real time berapa makanan yang diantar. Ya. Jadi satu unit layanan ini bertanggung jawab untuk 3.000 anak. Oke. Ya. Dan juga kandungan gizinya, berapa kalori, berapa protein, berapa zat besi, berapa yodium. Ya, saya sudah berkonsultasi dengan tim Dewan Pakar di TKN bahwa Pak Prabowo mengamanatkan harus ada zat besi dan harus ada yodium. Ya, jadi di sana ada nasi, ada sayur dan lain-lain. Saya masuk ke ruang penyimpanan bahan baku. Di situ saya melihat ada kulkas, ada chiller dan lain-lain. Saya nanya ke mereka, ini di sini berapa lama makanan ini stay? Lalu kemudian untuk dimasak, oh di sini cuma sehari, gitu. Lalu kemudian saya lihat di situ ada sampel 7 hari, ya makanan ini taruh di sana 7 hari, makanan taruh sana 14 hari. Ini gunanya untuk apa sampel ini dipasang segini selama-lama ini, gitu. Untuk kita mengatakan pada siswa-siswa di sekolah, kalau makanannya dibawa pulang, mohon jangan dimakan lagi setelah sekian hari. Gitu. Berarti di tempat ini standarnya cukup tinggi ya? Bisa sangat tinggi sekali. Demikian. Lalu saya ke dapur, ya, saya melihat penduduk lokal yang memasak. Lalu saya ke ruang penyajian, di situ traynya tidak ada yang dari plastik, Oke. Dan di situ sangat higienis. Ini sepertinya ideal banget nih. Bisa nggak nih diterapkan di tempat lain? Kemudian saya menyaksikan sendiri ketika dia disalurkan ke sebuah SD negeri. Anak-anak mulai belajar mengantri. Anak-anak SD itu untuk melakukan fingerprint tapi tanpa menyentuh. Ya. Ini di mana? Di Jawa Barat saya tidak bisa kasih tahu lokasinya saat ini ya. Dan ketika saya melihat seorang anak, saya tanya ke anaknya, Dek, senang nggak dapat makan kayak gini? Senang. Sekarang saya makan daging sekali seminggu. Saya kalau nggak ada program ini setahun sekali aja belum tentu kalau nggak dapat daging kurban. Baik. Gitu. Oke, geser dulu nih. Belum ke sekolahnya, nanti saya akan bilang ke sekolah gurunya. Kalau ini kan terkesan begitu ideal ya, Bang Daniel ya. Tapi pertanyaannya benar tidak ini yang bisa
aplikasikan ke semua daerah secara standarnya sama. Bisa tidak? Komisi 4 sudah memantau itu belum? Ya, makasih. Pertama tentu kita apresiasi ya. Ini program yang penting sebagai terobosan ya untuk memandang 2045 semakin cerah lah, karena SDM menjadi penting. Tetapi satu yang selalu kita tekankan di Komisi 4, saya nggak paham, tetapi rasanya belum dilakukan. Apakah program ini sudah ada kajian ilmiah? Ya. Kalau bayangan saya, kalau memang pemerintah saat ini serius ya, termasuk bersama tim Prabowo serius, justru langkah awal yang harus dilakukan adalah segera anggarkan untuk kajian ilmiah secara matang. Baik segi anggaran, segi teknis, distribusi, segi gizi, apa ukurannya nanti, target kinerjanya dengan makanan ini, apakah berapa lama sekali kita melihat gizi anak-anak sasaran itu meningkat atau enggak. Ini rasanya nggak ada. Gitu. Ini langsung jalan aja uji coba gitu ya? Menurut saya gitu, tapi mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi wujud keseriusan adalah segera lakukan kajian ilmiah yang matang dan komprehensif. Karena ini menjadi dasar akan berhasil atau enggak. Karena kita kesian dengan anggaran segitu besar, kalau tahu-tahu nggak ada hasilnya. Dan ini kan nggak mudah. Kalau total 83 juta anak per hari, bukannya kita ngadain kegiatan setahun sekali aja mungkin kerepotannya luar biasa. Ini setiap hari loh. Belum tarik napas, udah besok lagi kita mikir 83 juta secara utuh ya. Jadi meskipun secara prinsip setuju, tetapi keberhasilan prinsip ini sangat tergantung dari detail. Dan Anda melihat tim Prabowo Gibran belum melakukan itu secara serius? Kajiannya belum dilakukan secara serius? Ya kita nggak denger. Jadi bukan nggak serius. Tadi saya bilang, prinsipnya kita sudah semua sepakat. Semua bangsa, semua pemimpin dunia, ya, yang udah jadi pemimpin, yang belum jadi pemimpin, juga berpikir yang sama. Bangun bangsa, bangun sumber manusia. Bangun manusia yang sehat, yang bergizi. Teknisnya tentu tadi saya sampaikan di awal, seperti Mas Kiki sampaikan bahwa Mas Kiki udah, ini sudah mulai. Ini kan satu cara, ya kan, dengan demikian. Ada yang cara lain. Semua sekarang dalam proses kajian, dalam proses kajiannya sambil jalan, sambil uji coba. Semua diuji cobakan, nggak boleh. Bukan kan kajian dulu, baru uji coba. Loh begini, ini kan program itu. Kalau orang kampanye sekarang nih berapa bupati, semua itu dibuat kajian sekali. Bapak Prabowo ini bicara ini jauh sebelum jadi presiden terpilih, jauh sebelum jadi ketua umum, udah berpikir, karena beliau kan pendidikan tinggi, lingkungan baik dan sebagainya, orang yang cerdas, dari dulu udah berpikir membangun bangsa, SDM, jangan ada stunting dan sebagainya. Ini jauh. Saya pertama jadi kader 17 tahun yang lalu, Pak Prabowo udah bicara, bicara ini. Jadi maksud saya, semua diproses kajian. Tentu kajian ini kan berjalan, bergulir. Tadi saya bilang soal harga variasi tergantung daerahnya. Soal jenisnya, makanannya bergantung. Yang melakukan kajian lokal. Siapa Bang Riza? Ya ada tim yang, kami itu punya tim. Nggak usah yang lain. Di internal Gerindra itu punya pakar-pakar kami di internal. Sekarang karena kampanye, karena koalisi, melibatkan semua partai. Melibatkan semua ahli. Ini usulan konstruktif ini. Ya. Artinya, ya kita ini kan semua pernah sekolah kan, pernah di sekolah kan. Jadi kita juga pernah ketika di sekolah itu kan, ya ketika jam makan siang kan kita perlu makan siang dan kita ke kantin kan. Ya memang tidak di semua sekolah tuh ada kantin. Kalau sekolah kami di kampung, waktu kami di daerah itu kami harus bawa bekal masing-masing dari rumah gitu, untuk makan siang gitu. Tapi kan sekolah-sekolah besar ini di Jawa rata-rata punya kantin kan. Nah, kenapa tidak memberikan dana dan anggaran itu kepada kantin-kantin yang sudah ada dengan kemudian dibina, diawasi. Karena itu kalau yang sudah ada, kalau yang sekolah yang belum ada kantin, bikinin kantinnya. Itu lebih apa? Efisien, kosnya. Nah, soal biayanya, ya soal anggarannya itu disesuaikan gitu dan apa biaya makannya segala macam. Kalau kantin sudah ada di sekolah sudah ada kantin. Nah, ini petugas kantinnya yang ini satu usulan nih. Masukan seperti itu bukannya salah, tapi tidak mudah juga. Karena kan harus tercapai. Dua yang harus tercapai disampaikan Pak Prabowo. Satu, ya, program ini harus memastikan makanan itu bergizi.
Ya justru itu tadi saya sampaikan bergizi sebentar. Justru itu yang saya sampaikan. Ya, gitu. 2, saya bergizi cakupannya harus semakin luas. Yang sudah ada kan di sekolah-sekolah itu kantin dan kita tinggal membina ya orang-orang di kantin. Membina itu juga. Oke, Mas Uki mau tambahkan. Kalau boleh saya tambahkan, Bang. Jauh lebih efisien. Ini kan sebuah ekosistem program yang harus kita perhatikan dulu juga sejak hulu. Hulu ini artinya suplai bahan baku. Ini juga harus dari masyarakat lokal, itu yang pertama kan. Lalu tadi disuplai sebentar Bang. Ketika disuplai di unit layanan tersebut harus dipastikan bukan hanya gizi tapi higienitas itu juga harus dipastikan. Harus memastikan bahwa dapur-dapur tersebut itu diisi oleh masyarakat lokal juga dan harus dipastikan ini manajemen limbahnya itu mau kemana. Dan di uji coba yang bukan saya lakukan tapi di uji coba yang sudah saya saksikan itu setiap sampah itu sayurnya ditimbang, nasinya ditimbang. Pertama ya, itu untuk mengetahui bahwa anak-anak ini bosan. Kalau terlalu banyak limbah yang menu yang ini artinya anak-anak bosan sama yang ini. Dan itu nanti kemudian diolah menjadi pupuk kompos untuk diberikan lagi kepada petani setempat. Ini sudah ada contohnya nih, Bang Daniel. Jadi ini ekosistemnya memperhatikan seluruh simpul-simpul. Yang perlu diingat adalah biaya untuk makan bergizi gratis itu kan dari APBD. Tidak bisa serta-merta terus kemudian APBN dan mungkin juga APBD. Tapi tidak mungkin bagaimana proses pengadaan barang jasanya terus langsung menunjuk ada unit yang mengelola itu ya. Pasti ada proses pengadaan barang jasa yang juga harus dilakukan gitu ya, yang harus transparan dan akuntabel gitu ya. Nah, kalau tadi contoh yang disampaikan oleh Bang Uki misalnya itu kan itu seolah-olah udah langsung penunjukan langsung gitu ya. Terus siapa sebenarnya yang punya unit layanan itu kan harus diperjelas juga gitu. Oke, kriteria untuk bisa ditunjuk langsung tuh bagaimana? Prof Ikran mau ngomong, Bang Nadiem mau ngomong, boleh di segmen berikutnya ya. Kontroversi jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa kontroversi ini saat jeda saja masih seru ini berdialog di sini. Prof Ikram tadi mau menambahkan apa? Ya jadi begini ya, awalnya saya berpikir orang akan berebut untuk mendapatkan proyek ini. Tapi sekarang begitu angkanya dari 15.000 menjadi 7.500, saya yakin orang pada berebut untuk jangan dikasih ke gue deh. Tapi kan udah dibantah, Prof. Kenapa? Pasti akan rugi. Ya. Dan Anda juga harus berpikir juga ya, persoalan gizi baik, gizi buruk, stunting itu bukan persoalan edukasi ataupun persoalan dia miskin atau kaya. Ya. Dari hasil penelitian menunjukkan ya, ini kemudian anak-anak saya itu pernah melakukan penelitian ikut penelitian tentang masalah stunting. Itu dari Aceh atau di berbagai wilayah. Itu terkait dengan kebiasaan buruk dari orang tuanya dalam memberikan asupan makanan kepada anak-anaknya. Ya. Satu, saya beri contoh, kebiasaan orang di Indonesia Timur yang tadinya makan ikan laut menjadi makan ikan kaleng. Ya, itu menjadi suatu hal yang berbeda. Makan mie instan juga, mie instan. Kenapa? Mie instan. Kemudian makanan yang apa namanya itu ciki-ciki dan macam saya nggak menyebut merek tapi menurut saya jenis itu. Anda lihat bagaimana Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu bicara mengenai terlalu banyak anak-anak Indonesia 13% kalau nggak salah ya itu kemudian kena sakit ginjal gara-gara kebiasaan makan penuh gula. Dan Anda juga tahu nih ya, ini saya ngomong terus terang aja, misalnya bapaknya atau ibunya bisa aja dia bukan S1 aja, S2, S3. Tapi karena dia misalnya malas memberikan makan pada anaknya, dia pokoknya mau ngasih makan yang cepat. Berarti makan bergizi gratis bisa jadi solusi dong, Bro? Jadi maksud saya, langsung semangat ini. Di luar itu, pendidikan mengenai makanan, literasinya itu juga sangat penting. Ya, tanpa itu mau dikasih makan gratis, itu nggak akan ada artinya. Jadi turunan dari program ini banyak sekali kebiasaan orang tua, kebiasaan anak, bahkan tadi soal lingkungan, soal kebersamaan, banyak soal disiplin budaya. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil. Manfaat dan pelajaran yang bisa diambil kok, Bang Daniel. Dan Mbak Sylvia, boleh saya tambahkan ya. Memang seolah-olah terkesan yang kaya-kaya ini nggak membutuhkan gitu. Saya ambil contoh. Emang yang kaya-kaya masih dapat?
Saya ambil contoh, misalnya nih, sebentar. Waktu saya SMA, saya ini kelas menengah lah ya. Saya SMA negeri yang cukup lumayan bagus lah gitu. Dan ketika itu saya dikasih jajan uang 20.000 oleh ibu saya. 20.000 tahun 2000 awal ya, itu lumayan lah ya. Terus emangnya uang saya belikan untuk makanan bergizi? Enggak juga, saya beli misalnya jajanan-jajanan seperti cakwe, pisang coklat, ya, mie instan di sekolah dan lain-lain. Artinya apa? Betul tadi yang apa dikatakan oleh Prof. Ikrar. Persoalan makanan bergizi gratis ini juga soal awareness, soal literasi. Dan along the way dengan dipraktekannya program atau diimplementasikan program makanan bergizi gratis ini, di sini juga akan terkandung edukasi. Baik, belum tentu yang punya uang pun sudah teredukasi ya, kalau mereka harus makan bergizi. Oke, Bang Daniel, jadi kalau kita dengarkan dari sini banyak sekali manfaatnya, tapi apakah manfaat itu dapat tercapai dengan mudah begitu saja kalau dilihat dari uji coba yang dilakukan dan kajian-kajian yang katanya sudah dilakukan, apakah itu cukup? Ya, kita setuju. Kalau memang tadi pilot projectnya itu berjalan baik, itu sangat ideal ya. Kita lega. Tetapi bayangan kita kan, apakah bisa seideal itu? Harga dengan berubah-berubah terus aja menunjukkan bahwa perencanaan, persiapan belum terlalu matang. Tetapi kita berharap makin ke depan, makin matang, makin ada SOP yang jelas. Ya. Nah, satu lagi, parameter keberhasilannya apa? Apakah hanya sekedar anggaran habis selesai? Atau, nah itu kita masyarakat perlu tahu. Sehingga kita bisa dengan yakin, oh ini selama setahun gizi anak kita meningkat. Tidak ada lagi stunting, terutama ibu-ibu hamil misalkan. Nah itu sama sekali belum terdengar. Sylvie, jadi target kinerja. Kalau berkaitan dengan anak sekolah ya, di sekolah. Nah salah satu yang saya tahu ya, kebetulan di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya data yang cukup baik ya, artinya yang namanya data pokok pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah itu semua kita tahu bahwa berapa jumlah anak dan ya siswa di sekolah itu, berapa gurunya dan lain-lain. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau mau targetnya ini ke anak-anak sekolah, katakanlah ke anak-anak SD, itu bisa jadi sasaran yang jelas gitu. Makanya saya katakan kalau di sekolah itu akan lebih mudah gitu, mudah dalam arti pengorganisasian dengan apa yang semua tadi disampaikan itu tadi. Tinggal bagaimana SOP-nya diatur dan kemudian bagaimana pengawasan terhadap program ini gitu. Yang saya khawatirkan kalau ini jadi proyek yang sifatnya nasional, sentral. Nah di situ yang ya akan menjadi kesulitan baru dari sentralisasi program ini untuk implementasinya di daerah gitu. Nah misalnya sekarang kayak seperti dana BOS dan bagaimana pemanfaatan dana BOS itu untuk belanja-belanja yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Nah itu paling tidak itu sudah banyak hal bisa terbantu untuk kepentingan kebutuhan dari anak-anak sekolah di daerah. Selama guru-guru di sekolah itu mengelola dengan baik. Tinggal ini bagaimana ditransfer aja, ya itu tadi kalau usulan saya. Berdayakan kantin yang sudah ada di situ. Yang sudah ada. UMKM yang sudah ada di situ. Bagaimana diatur sehingga mereka mengikuti standar-standar. Kalau yang ini gimana? Tidak mudah pakai kantin itu tidak mudah. Pertama tidak semua sekolah punya kantin. Nah, itu tadi soal gizinya, soal kebersihannya higienis, soal SDM-nya, soal harganya, banyak faktor. Kalau kita belajar dari 70 negara yang sudah menerapkan ini, yang tergabung di klub School Meal Club namanya, ya, yang ini sebenarnya buatan UNICEF juga. Kita banyak belajar dari negara-negara tersebut. Tidak ada satupun negara di dunia yang baru menerapkan program ini langsung melibatkan swasta. Ada yang setelah 10 tahun baru swasta diikutkan. Tapi yang jelas ritmenya harus ketemu dulu oleh pemerintah. Gitu, nanti pelan-pelan baru kemudian swasta mulai. Nah, jangan-jangan yang paling gamblang ujungnya adalah cukup dikasih 1 tablet. Semua vitamin selesai. Pak Misbah tadi sempat menyinggung soal bagaimana kalau sampai ada yang ditunjuk. Kan nanti seperti ini, ada unit layanan yang ditunjuk, kemudian dia mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Apakah kalau sifatnya penunjukan seperti itu juga akan melahirkan masalah baru? Betul, jadi ini kan kalau saya lihat ini kan pendekatannya masih top down. Ya. Jadi semua yang dilakukan itu masih perspektif dari
tim Pak Prabowo misalnya. Jadi belum ada kajian yang dilakukan secara lebih partisipatif misalnya. Jadi apa sih kebutuhan masyarakat di sana terkait dengan yang dianggap makanan bergizi itu gitu ya. Itu harus melibatkan petani. Betul, kan harus melibatkan petani, nelayan sehingga mereka bisa terlibat di dalam penyediaan makanan tersebut gitu. Justru itu yang belum. Ini sangat baik karena melibatkan sumber daya manusia yang ada, ya kan? Ada wisdom di sini. Jadi di sini ada apa lagi? Pemberdayaan masyarakat. Daerah yang ikannya, daerah yang pangannya, semua di sini. Barang jasanya itu juga belum jadi semuanya bahkan bahkan kalau kita bicara korupsi ini juga program boleh lewat impor atau tidak gitu ya. Ini berbicara korupsi ini juga program bagaimana agar anggaran besar ini tidak dikorupsi. Itu semua ini diperhatikan. Jadi mulai dari gizi, cakupan luasannya, pengelolaannya, sampai packagingnya, lingkungannya, sampai budaya antri, disiplin, dan semuanya, dan bagaimana supaya sampai untuk tepat waktu. Pekerjaan besar itu tapi juga sampai korupsi juga diurus sampai dengan supaya tidak kementerian korupsi. atau dengan badan. Boleh dijawab nanti ya, Mas Uki. Kita jeda lagi, pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Program ini luar biasa, Bang Uki. Jadi siapa dong yang nanti akan ditugasi untuk mengelolanya secara luar biasa supaya minim kebocoran? Sampai dengan saat ini, mohon maaf, saya belum mendapatkan informasi. Ya. Bukannya Badan Gizi Nasional? Tapi yang jelas, saya pernah mendengarkan sekelintingan ya. Jadi mohon jangan dianggap apa yang saya katakan ini sesuatu yang otoritatif. Cuman begini, saya mendengar akan ada sebuah KL, ya, setara kementerian, ya sebuah badan setara kementerian, yang akan dinamakan Badan Gizi Nasional, ya. Apakah kemudian kewenangannya sejauh mana, ya? Apakah sampai dengan kewenangan implementasi sampai ke level sekolah-sekolah, saya sendiri juga belum tahu, gitu ya. Cuman memang adalah sesuatu yang logis ya, kalau kita berpikir bahwa sebuah program yang sebesar ini dengan anggaran yang sebesar ini juga, ya, dengan tanggung jawab yang dipikul juga sebesar ini, maka harus ada sebuah badan yang jelas secara kelembagaan, ya, yang memiliki otoritas juga yang jelas, tapi juga kewajiban dan tanggung jawabnya juga harus sangat jelas. Baik, baik. Semuanya harus jelas, Bang Andreas. Itu kan yang harus menjadi catatan. Tapi perjalanan yang Bang Andreas lihat sejauh ini, apakah sudah jelas? Termasuk kajian, kemudian juga ukuran keberhasilannya bagaimana? Apakah itu sudah jelas? Ya, jujur kalau misalnya yang tadi disampaikan itu artinya ada birokrasi baru gitu. Ada birokrasi baru yang akan mengurusin, dan itu birokrasi baru itu akan menyedot anggaran lagi gitu. Di luar 71 itu? Bisa jadi di luar 70, atau kalau ambil lagi dari 71 itu nanti makan siangnya berapa gitu kan. Nah itu pertanyaan kita gitu. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya lihat dari target-target tadi gitu ya. Misalnya targetnya anak sekolah itu sebenarnya ya bisa dialokasikan melalui lembaga pendidikan, tapi ada unit khusus yang mengatur ini gitu. Jadi jangan dibebankan lagi pada pendidikan itu, tapi ada unit khusus yang mengatur ini. Oke, ini pelaksana teknis di bawah ya? Pelaksana teknis di bawah. Oke. Kalau misalnya menyangkut targetnya, menyangkut apa tadi, balita, ibu hamil, itu kan sudah ada Kementerian Kesehatan. Ada unit khusus yang mengatur dan mengelola ini secara teknis gitu. Karena mereka yang paham persoalan ini gitu. Kalau dibikin lagi birokrasi baru ya nanti kita lihat pasti akan menyedot. Ada BKKBN juga. Nanti akan ada, kan kemarin kita banyak tutup ini kan, pemerintahan Pak Jokowi ini kan banyak menghapus ada lembaga-lembaga yang sekian lama ini tidak dianggap efektif, tidak efektif. Gitu. Oke, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Bang Riza, banyak catatan yang disampaikan di sini, apakah nanti bisa diimplementasikan? Ya ini kan program yang luar biasa. Justru karena ini luar biasa, kami mengajak seluruh para ahli, para pakar, seluruh masyarakat, ya. Silahkan sampaikan gagasan, ide,
bagaimana mewujudkan agar program ini sukses dan berhasil. Justru ini pembelajaran yang baik dan kami memberi ruang seluas-luasnya. Memang sudah dibentuk tim ahli, tim pakar, semua yang bekerja untuk ini, tapi kita terbuka. Justru forum-forum seperti ini juga menjadi baik. Ayo kita perdebatkan lebih, kita perdebatkan sekarang sampai nanti diputuskan yang terbaik. Ketika diputuskan, yakinlah bahwa itu keputusan yang sudah dipertimbangkan secara masak-masak, mulai dari pasokannya, gizinya, jumlahnya, harganya, cakupannya, sampai soal disiplin, sampai limbahnya, lingkungan, semua diperhitungkan. Dan ini akan menjadi awal bahwa kita akan mencapai 2024, Indonesia akan menjadi negara yang sukses, yang maju. Dan nanti anak cucu kita akan bersyukur dan berterima kasih karena pemimpin-pemimpin telah memikirkan arah yang betul tentang pembangunan bangsa, yaitu membangun sumber daya manusia. Baik, kalau kita mau berinvestasi untuk membangun sumber daya manusia kan pasti dibutuhkan waktu yang panjang. Program ini sekalipun belum tentu langsung kelihatan hasilnya, mungkin tidak kelihatan hasilnya di tahun pertama. Tapi apakah kita memang harus berinvestasi dengan cara tetap membiayai program makan bergizi gratis ini? Ya, ini kan sudah jadi kebijakan ya yang akan dijalankan. Nah, sehingga yang penting adalah pertama, jangan mengurangi bos. Kedua, jangan dikorup. Ketiga, ya kita benar-benar terimplementasi. Karena ini urusan detail nih. Ke depan dalam waktu singkat ya, 3-4 bulan ini detail itu diperkuat. Selama detailnya kagak kuat, udah jangan berharap ini program akan meningkatkan gizi. Kayaknya akan berat. Detailnya ya. Oke, Prof. Ikrar singkat? Ya, saya singkat aja. Ini program Pak Prabowo ini sebenarnya bersifat komprehensif dan bukan cuma satu yang terkait dengan gizi ataupun stunting. Ini juga persoalan edukasi. Ya. Kenapa demikian? Saya beri contoh. Berapa persen orang Indonesia yang kemudian sangat concern dengan bagaimana memantau perkembangan janin sampai dia lahir. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ini penting untuk menentukan apakah dia nanti sakit atau stunting atau macam-macam lah. Kedua, sampai 5 tahun ya, 5 tahun. Bagaimana pendidikan orang tua untuk bisa memberikan gizi yang baik? Karena 5 tahun ini balita itu usia di mana pembangunan otak muncul, di mana tubuh juga baik ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana itu program-program sosial yang lain ya, karena Pak Prabowo juga punya program mengenai pendidikan kan, pendidikan gratis. Jadi memang komprehensif banget. Dan sebenarnya ini kalau tidak cukup dananya kita untuk bahas 1 jam saja di sini. Nanti kita akan bahas lagi. Mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Kontroversi. Pemirsa, walau disebut minim kajian dan juga terburu-buru, janji manis untuk tujuan mulia bersemayam di dalam program makan bergizi gratis. Publik berharap program ini bukan untuk mengejar popularitas demi memenuhi janji kampanye saja. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa di Kontroversi berikutnya. Metro TV